Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Lailatul Qudsiah dari Prodi Ekonomi Syariah 1A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manusia dan peradaban. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama ada pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal yang sempurna. Melalui akalnya, manusia dituntut untuk berpikir menggunakan akalnya untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Manusia dituntut untuk melalui jasmaninya itu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya, tapi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian melalui rohaninya, manusia itu dituntut untuk senantiasa dapat mengolah rohaninya, yaitu dengan cara beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Manusia juga sebagai makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Kemudian yang kedua, pengertian peradaban. Peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapatan dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Jadi antara manusia dan peradaban itu mempunyai hubungan yang sangat erat karena saling mendukung untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Kodrat itu sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia tidak mampu untuk berubah atau menolak. Contohnya melahirkan, menyusui, menstruasi adalah kodrat perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia beradab adalah manusia yang memiliki akhlak mulia, memiliki sopan santun dan kehalusan budi pekerti. Sedangkan manusia yang tidak memiliki budi pekerti, kesopanan, itu adalah manusia biadab. Kemudian adab erat hubungannya dengan yang pertama moral, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat yang hubungannya dengan kesusilaan, contohnya saling menghargai sesama lain, saling tolong menolong. Yang kedua, norma, yaitu aturan, ukuran atau pedoman yang dipergunakan dalam menentukan sesuatu yang baik atau salah, contohnya sopan dalam berbicara. Yang ketiga, etika, yaitu nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia, contohnya tidak merendahkan terhadap orang lain, sopan kepada yang lebih tua. Yang keempat, estetika, yaitu berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, kesatuan, keselarasan, dan kebalikan. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, dan adat istiadat. Konsep masyarakat adab dalam pengertian yang lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara kepentingan pribadi dan umum. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya dianggap paling cocok bagi setiap orang tersebut, yang tentunya perlu adanya keselarasan dan keharmonisan. Namun, keinginan manusia untuk mewujudkan keinginannya atau haknya sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan hidup, jadi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, bahkan merugikan orang lain. Kemudian, tinggi dan rendahnya peradaban suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor yang pertama pendidikan, yang kedua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Jadi cipta itu bersinggungan dengan pikiran, rasa dengan hati, dan karsa adalah semangat atau dorongan dari diri sendiri ingin berbuat sesuatu. Kemudian ada masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi dan dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Masyarakat madani itu memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya pre-public sphere atau ruangan publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Kemudian yang kedua ada
demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, keseraan dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Kemudian yang ketiga, toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Sikap saling menghargai, menghormati, tolong-menolong. Dan yang keempat, pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dan rekayasa dari rekayasa intimidasi ataupun intervensi penguasa atau pihak lain. Yang ketujuh, supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.